Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di belakang Aira yang saat itu duduk bersama Bi Susi. "Non Aira, jangan kemana-mana, lebih baik di atas saja," saran Bi Susi yang mendengar sedikit-sedikit Aira dipanggil. Aira sampai canggung, ia pun naik ke atas lagi. Sudah tahu istri hamil muda, masih saja suruh naik turun tangga. Apa karena dia istri bayaran, jadi tidak perlu perlakukan seperti layaknya seorang istri betulan. Entahlah, Aira berjalan dengan pikiran yang berkecamuk. "Iya tuan, ambilkan makan." Aira mengangguk. Ia kembali turun ke bawah. Tidak lama kemudian, dia muncul dengan membawakan makanan untuk Farel. Tidak mau makan di bawah, dia maunya makan di kamarnya. "Siapa yang masak? Apa ini?" protes Farel saat akan makan. "Kenapa, Tuan? Kamu yakin makanan ini bisa dimakan? Bau busuk begini." Aira menatap heran. Ia kemudian mencicipi rendang buatan Bibi. Enak kok, apa lidah Farel yang salah karena makanan sesedap ini dikatakan busuk. "Ini enak tuan, saya juga makan tadi." "Ada yang salah dengan indramu," cetus Farel kemudian meminta Aira membuang makanan tersebut. Sesuai titah tuan besar, makanan itu pun dibawa ke dapur lagi. Bibi sama Aira sampai bingung apanya yang salah. Farel malah minta dibikinkan mie telur sama sawi. Itu kan kesukaan Aira sebelum hamil, karena setelah hamil dia dilarang makan itu. Kalau tahu Nita pasti dimarahi. Mendadak ia merasa tidak enak dengan Nita karena suami wanita tersebut malah sekarang ada bersamanya. "Ini tuan," baru menghirup aroma mie instan, Farel langsung bersemangat. Aira sampai heran. Sejak kapan selera tuannya itu berubah? Biasanya makan stek daging pilihan atau makanan healthy. Ini lahap sekali makan mie. Lapar apa doyan? Aira melirik sambil berpikir. Kenyang, pria itu meminta Aira membawa piring mangkuk ke dapur lagi. "Kau kenapa?" tanya Farel yang melihat Aira sedikit meringis memegangi perutnya. Aira menggeleng. "Tidak apa-apa." Farel mau menyentuh Aira, tapi urung dilakukan. Ketika sadar seperti ini, kadang dia gengsi. Lain cerita kalau sudah malam dan sudah sangat butuh, barulah ia tepis rasa egonya. Ia pun membiarkan Aira turun tangga, tapi memperhatikan dari atas. Hanya sesaat ia melihat, lalu kembali ke kamar lagi. Ting tung, Bibi buru-buru membuka pintu. "Biar saya aja, Bi," kata Aira yang kebetulan dekat pintu, sedangkan Bibi masih memegangi sapu. "Mungkin tamunya tuan besar," pikir Bibi dan Aira. Klek. Begitu pintu dibuka, sebuah tangan langsung terulur dan menarik rambut Aira. Ia menarik paksa rambut Aira sampai Aira tertarik. "Kurang ajar kamu ya, berani sekali kamu menusuk saya dari belakang. Wanita murahan, tidak tahu diri, berani sekali kamu kabur sama suami saya." Makin Nita sangat marah. Dia begitu emosional ketika mendapat informasi bahwa Aira selama ini disembunyikan oleh suaminya sendiri. "Nonita, Non!" cegah Bibi Susi yang mencoba melerai. Karena Nita sangat murka, ia malah mendorong Bi Susi dengan keras sampai Bibi nyaris jatuh. "Diam kamu, diam!" sentak Nita yang tidak bisa menahan emosinya. Tap, tap, tap. Mendengar keributan, Farel langsung turun. Dia cukup kaget melihat Nita di sana. Lebih kaget lagi saat melihat apa yang dilakukan Nita pada Aira. "Nita, lepaskan tanganmu!" sentak Farel. "Ini jadi alasan Mas gak pulang-pulang. Wanita sialan ini rupanya," tanya Nita sambil melotot tajam. Ia menarik semakin keras rambut Aira sampai Aira minta ampun untuk dilepaskan.
"Nonita, maafkan Aira, Non. Tolong lepasin, Non." "Diam kamu Jalang!" geram Nita emosi. "Nita!" sentak Farel keras. Rumah tempat Farel menyembunyikan istri mudanya tiba-tiba menjadi gaduh. Keributan terjadi begitu Nita melabrak dan menganiaya fisik Aira. Dia sangat murka, merasa Aira sudah menusuk dari belakang. Bagaimana bisa gadis itu malah bermain dengan suaminya? Sudah diberikan uang, tapi sungguh tidak tahu diri. Aira justru mau mengambil suaminya. Jelas Nita marah. Dengan kasar, amarah yang meletup-letup, ia jambak rambut Aira. Dia tarik dengan kuat sampai Aira kesakitan. "Ampun Nonita." Tidak ada ampun bagi gadis seperti Aira. Nita tidak peduli meskipun Farel sudah melerai. "Aku bilang lepaskan." Sekuat tenaga Farel memisahkan kedua istrinya. Bukannya berpisah, lengan Farel malah kena cakaran kuku tajam milik Nita. "Mas gak usah ikut-ikut, biar aku hajar wanita murahan ini. Berani sekali dia meminta lebih, tidak tahu diri, murahan, wanita gatal." Makin Nita dengan emosional. Matanya menyalak marah, suaranya melengking sampai menggema di ruangan yang luas tersebut. "Hentikan!" Farel menarik lengan Nita dengan paksa, tapi tangan itu malah semakin menjambak rambut Aira. Wanita yang tengah hamil itu kelihatan tersiksa akibat ulah Nita, sampai Farel tidak tahan, kemudian langsung mengangkat tubuh Nita dari belakang. Ia bawa Nita keluar, kemudian teriak pada Bibi untuk mengunci pintunya. Dengan gemetar, Bibi mau mengunci pintu, langsung terbuka ketika Nita berhasil meronta dan menendang. "Berani-beraninya kamu," ancam Nita sambil melotot pada Bi Susi. Wanita dari kampung itu pun langsung beringsut karena takut dengan tatapan Nita yang seperti nenek sihir tersebut. Belum puas rasanya Nita melukai Aira, ia langsung menarik lengan Aira yang hendak kabur ke atas. Keduanya kini berada di ujung tangga dan Nita berhasil menangkap tangan Aira. "Mau lari lagi kamu, wanita sialan." Aira menggeleng takut. Ia beringsut mundur pelan-pelan, tapi pergelangan tangannya masih dicengkram oleh Nita. Tap, tap, tap. Farel ikut menaiki tangga. Ia pusing melihat keributan yang terjadi. Istrinya kelewat barbar. Bukankah yang menginginkan seperti ini adalah Nita sendiri? "Lepaskan Aira sekarang. Aku yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa-apa," kata Farel, kemudian berjalan semakin dekat. Sepertinya dia mau melepaskan Aira lagi dari jeratan Nita. Nita jelas marah karena Farel yang dia kenal malah membela gadis udik kampungan tersebut. "Apa yang kau lakukan pada suamiku?" tuduh Nita marah. "Maaf, Non." "Gatal ya kamu? Kamu gak sadar kamu siapa?" "Cukup, Nita." "Cukup, Mas bilang." "Belum, ini belum ada apa-apanya." Nita kemudian melepaskan lengan Aira, kemudian langsung melayangkan tangannya. Plak! Suasana hening sekejap. Aira memegangi pipinya. Air matanya tumpah, bibirnya terkunci rapat, bergetar merasakan sakit yang campur aduk. Ya, dia salah kenapa menerima uang itu. Dia salah karena sudah tidur bersama Farel berkali-kali. Dia pantas mendapat tamparan ini. Aira merasa sesak, hatinya ngilu. Beginikah rasanya menjadi manusia paling rendah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali. "Dengar baik-baik, pergi dari kehidupan kami, jangan pernah muncul di depan mataku. Jika tidak, aku bisa mengirimmu ke penjara," ancam Nita tanpa belas kasih. Farel menghela nafas dalam-dalam, kemudian akan maju ke depan mendekati Aira, namun Nita langsung menarik tangannya. "Ingat, aku istrimu yang sah, Mas," ujar Nita emosi. Farel dilema, benar-benar bukan tipe pria yang tegas karena dia belum bisa menentukan sikap.
Farel memejamkan mata menahan sesuatu yang terasa tidak nyaman. Situasi di sana terasa sangat tidak enak, apalagi ketika ia melihat Nita menarik tangan Aira untuk menuruni tangga. Dengan memaksa, Nita mengusir Aira untuk meninggalkan rumah tersebut. "Nit," panggil Farel. Namun panggilan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh istri pertamanya itu. Nita terus saja menarik paksa Aira, padahal Aira sedang hamil saat itu. "Pergi dari pandangan mata saya!" Nita mengancam penuh emosi saat akan mendorong tubuh Aira. Dengan cepat Farel menangkap tubuh Aira. Nita semakin murka karena Farel terlihat peduli dengan gadis tersebut. "Aku nggak akan diam, aku nggak akan biarin ini, Ira. Pergi kamu dari hidup saya!" teriak Nita, lalu mendorong tubuh Aira dengan sangat kuat. Buk! Punggung Aira sampai membentur benda keras di belakangnya. Farel yang tadi kurang tegas seketika panik. Ia langsung berjongkok di depan Aira. Nita yang semula marah dan murka, penuh emosi, mendadak terhenyak. Lantai putih di depannya mulai diwarnai warna merah. Ya, darah menetes mengalir dari kaki Aira yang telah hamil muda tersebut. Gempuran demi gempuran fisik yang diterima gadis itu membuat Aira mengalami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aira meringis memegangi perutnya yang sakit, sedangkan Nita kakinya mundur. Ia sepertinya tersadar bahwa sudah melakukan tindakan kriminal. "Aira!" panggil Farel yang panik. Dengan khawatir, Farel langsung membopong tubuh Aira. Dibantu Bi Susi yang membuka mobil, mereka bertiga langsung meninggalkan rumah Farel tersebut. Sedangkan Nita, dia ditinggalkan sendiri dengan pikiran kosong sambil matanya melihat lantai yang berwarna merah darah yang masih segar. Sadar atas apa yang sudah ia lakukan, ia mengusap wajahnya dengan kasar, melihat sekeliling, kemudian masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ingin selamat, tidak mau disalahkan kalau terjadi apa-apa dengan Aira. Tidak mau Farel menceraikan dirinya, Nita pun langsung menuju rumah sang mertua. Dia hendak mencari pembelaan.